Hai hai hai, pernahkah Anda merasa patah hati? Saya rasa mungkin di antara kita pernah merasakannya ya gengs. Atau pernahkah Anda mendengar ada orang yang meninggal karena patah hati? Nah, berikut ini kita akan cek faktanya ya gengs. Bisakah seseorang mati karena patah hati? Check it out! Faktanya, secara umum, wanita lebih berisiko mengalami sindrom patah hati loh. Patah hati terkadang membuat seseorang merasa sangat terpuruk. Ditinggal oleh pasangan karena berbagai penyebab, membuat kita merasa dunia tidak lagi berarti. Tak jarang, kita merasa tak berharga, tak ada lagi yang bisa diperjuangkan selepas kepergian pasangan atau orang yang kita sayangi. Stres dan depresi pun beresiko muncul ketika seseorang merasa terpuruk. Namun, pernahkah Anda mendengar berita bahwa ada seseorang yang meninggal pasca ditinggal oleh pasangan? Nah, fenomena ini dikenal sebagai broken heart syndrome. Berikut ini kita akan melihat bagaimana tepatnya Anda bisa mati karena patah hati. Diagnosis dan penyebabnya. Lebih dari 6.200 kasus sindrom patah hati dilaporkan pada tahun 2012 di Amerika Serikat, naik dari sekitar 300 kasus pada tahun 2006, dan sebagian pasiennya adalah wanita. Tidak hanya karena kehilangan pasangan, tetapi kehilangan pekerjaan, sedang mengalami kondisi kesehatan tertentu, atau pemicu stres lainnya dapat dikaitkan dengan kondisi patah hati. Sindrom yang secara medis dikenal sebagai kardiomyopati Takotsubo ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti yang berasal dari Jepang sekitar tahun 1990. Sindrom Takotsubo kardiomyopati ini juga disebut sindrom balon apikal atau kardiomyopati stres. Biasanya terjadi pada wanita pasca menopause dan dapat didahului oleh peristiwa stres dan emosional. Dilansir dari laman Popular Science, istilah Takotsubo atau kardiomyopati Takotsubo ini bisa diterjemahkan dari bahasa Jepang menjadi jebakan gurita. Nama tersebut merujuk pada bagaimana masalah bisa berkembang. Faktanya, lebih dari 90% kasus yang dilaporkan terjadi pada wanita yang berusia antara 58 tahun sampai dengan 75 tahun. Sekarang kita akan masuk ke gejala sindrom patah hati. Karakteristik sindrom patah hati ini persis sekali dengan serangan jantung, sehingga sering disalahartikan. Namun yang membedakan, pada sindrom patah hati, tidak ada aliran darah yang tersumbat. Semua bagian jantung bekerja normal, tetapi denyut jantung tidak teratur. Sampai saat ini pun, dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Tetapi beberapa ahli beranggapan, hormon stres yang dikeluarkan secara berlebihan saat mengalami syok atau patah hati membuat jantung menjadi lemah. Sindrom patah hati adalah kondisi medis yang benar-benar terjadi. Penderitanya mengalami sesak nafas yang intens seperti terkena serangan jantung. Itu terjadi saat mereka mengalami tekanan emosional yang mendalam seperti kehilangan orang terkasih, putus cinta, dikhianati pasangan, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah besar lainnya yang bisa menyebabkan stres berlebihan. Gejala yang paling umum adalah sesak dada. Namun, bisa diikuti dengan gejala lainnya seperti mual, pusing, tekanan darah rendah, dan detak jantung yang tidak teratur. Efek ini pun bisa muncul
beberapa jam setelah kejadian emosional yang besar. Nah, sekarang kita akan masuk di bagaimana cara mengatasinya. Menurut psikologis Guy Wins, langkah pertama dalam memperbaiki masalah adalah memahami bahwa itu normal. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri adalah memberi izin untuk merasakan semua kesedihan, kemarahan, kesepian, dan rasa bersalah. Cemburu, sedih, marah adalah hal-hal kecil yang timbul karena kehancuran yang sedang terjadi. Berikan diri Anda waktu untuk memahami bahwa itu respon alami tubuh yang timbul hanya untuk sementara dan tidak permanen. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan aktivitas yang bisa membantu mengelola stres yang pada akhirnya bisa membantu pencegahan sindrom patah hati. Nah, berikut ini rekomendasinya. Nomor 1. Olahraga. Aktivitas fisik adalah satu kegiatan yang penting yang bisa kamu lakukan untuk pencegahan stres. Manfaat yang bisa kamu dapatkan saat berolahraga secara teratur adalah mengurangi kecemasan. Nomor 2. Mengurangi asupan kafein. Kafein adalah stimulan yang dapat meningkatkan kecemasan bila diminum terlalu sering. Setiap orang memiliki ambang batas yang berbeda seberapa banyak kafein yang bisa ditoleransinya. Jika kamu amati, kalau konsumsi kafein membuatmu gelisah atau cemas, pertimbangkan untuk menguranginya. Nomor 3. Menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang. Dukungan sosial dari teman dan keluarga serta orang-orang yang disayangi dapat membantu melewati masa-masa penuh tekanan. Menghabiskan waktu bersama teman dan orang-orang tersayang dapat membantu melepaskan oksitosin sebagai pereda stres alami. Nomor 4. Mendengarkan musik atau menonton film komedi. Menonton film komedi ataupun mendengarkan musik yang slow dapat menenangkan dan membantu untuk rileks. Menonton film komedi dapat menghilangkan respon stres dan tertawa juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan suasana hati. Nah, dari tadi kan kita udah bicara mengenai sindrom patah hati, gimana penyebabnya, gejalanya, terus bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kita akan masuk ke apakah bisa seseorang mati karena patah hati? Check it out ya guys. Ternyata patah hati mempengaruhi keadaan fisik dan bahkan bisa mengancam nyawa loh. Kejadian ini sudah pernah terjadi di Amerika Serikat pada seorang aktris senior yang bernama Debbie Reynolds, 84 tahun. Dia meninggal pada tanggal 28 Desember 2016, hanya berselang 1 hari setelah putrinya yang juga seorang aktris bernama Carrie Fisher, 60 tahun, mendadak meninggal karena serangan jantung. Penelitian yang dilakukan oleh para dokter dari Johns Hopkins University School of Medicine menuliskan bahwa sindrom ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merespon secara hormonal terkait stres yang ekstrim. Dalam beberapa kasus, orang yang mengalami sindrom takut subuh ini dapat sembuh dalam beberapa minggu meski meninggalkan sedikit efek. Namun, ada banyak kasus juga seperti kasus yang dialami oleh Debbie Reynolds yang berakibat fatal sampai meninggal dunia. Alasan yang paling masuk akal mengapa sindrom patah hati bisa menyebabkan kematian seperti pada kasus Debbie Reynolds adalah estrogen yang melindungi pembuluh jantung yang lebih kecil terpengaruhi oleh hormon stres yang berlebihan. Dan kadar estrogen yang turun, kadar estrogen turun ini bisa terjadi karena bertambahnya usia. So, dari pembahasan yang kita bahas di atas, ternyata patah hati itu memang dapat mempengaruhi fisik kita secara langsung, bahkan bisa menyebabkan kematian loh guys. Terima kasih udah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya guys. Bye-bye.